Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang mulia ini kita sedikit memberikan jeda terkait dengan tema kajian yang sebelumnya tafsir surat Al-Bayyinah, dan di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan peristiwa yang sedang kita jalani ini, yaitu terkait dengan Syura atau bulan Muharram. Dan insyaallah tema ini masih ada kaitannya dengan surat Al-Bayyinah terkait dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena ini masih ada kaitannya terhadap peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Baik, terkait dengan Muharram di Indonesia, terutama di daerah Jawa, masyarakat menyebutnya dengan bulan Syura. Syura ya. Bulan Syura. Jadi bulan Syura di sini di zaman dahulu, ya setahu saya dalam sejarah Jawa ada nama Aji Saka atau Saka seperti itu, yang dimana menetapkan menetapkan tahun yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Jawa pada waktu itu, sehingga menetapkan penanggalan atau tahun atau bulan yang diadopsi dengan kalender Islam yang pada waktu itu datang juga ke Nusantara, sehingga ditetapkanlah penanggalan Jawa yang mirip-mirip seperti Islam. Ada Syura, kemudian Safar. Syura niku, kalau Syura diambil dari kata Asyura. Di Muharram ini ada sebuah peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Asyura atau 10 Muharram, sehingga diambillah istilah itu. Kemudian ada Safar, Jawa F ini ternyata jadi Safar. Kemudian ada Rabiul Awal ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya, ada besar ya. Dan sebagian itu diadopsi dalam kalender Islam. Dan kajian kita kali ini kita akan melihat dari sisi syariah terkait dengan bulan Syura ya. Jadi Syura itu lebih ke adat istiadat. Jadi kalau orang Indonesia itu Syura itu seperti angker ya. Mitos-mitos di daerah Jawa itu, kalau ada orang di bulan Syura itu angker. Ada di ini ya, daerah Jawa Timur, karena Syura itu begitu angkernya, di daerah Jawa Timur dilarang nikah pada bulan Syura. Kalau di Jawa Timur ya. Kalau teng Jogja sami ya. Tapi kalau di daerah lain itu Syura itu ya biasa saja.
Ini ada peristiwa juga di waktu saya nikah itu juga sama. Jadi keluarga besar saya itu sebagian tuh ya masih percaya yang sedemikian. Yang kebetulan itu saya nikahnya minta cepat, nggak usah waliman seperti nikah sah. Tapi diminta oleh keluarga besar itu pokoknya jangan di bulan Suro. Ya. Kalau bisa itu di bulan sebelum Suro itu besar ya, besar. Nah, kalau di Suro itu nggak boleh, pokoknya nggak boleh nikah. Nah, ternyata ketika saya melamar istri, ya qadarullahnya itu ternyata bukan di besar, mundur pas tanggal 1 Suro. Baru keluarga besar tahu, heboh. Nikah bulan 1 Suro, saru lah itu. Tapi ini akan membuktikan bahwasanya mitos-mitos yang semacam ini hanya mitos di kalangan-kalangan daerah tertentu. Yang katanya kalau nikah di bulan Suro itu akan bubar atau karena apa yang semacam ini hanya sekedar mitos. Dan saya sudah, alhamdulillah, biidznillah, nikah meskipun dalam satu suro, malam suro, gitu, pulau akatnya malam. Gitu. Dan alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada yang namanya bala atau apapun. Ini membuktikan bahwasanya mitos masyarakat itu kadang bertentangan dengan logika atau apapun. Baik, ini terkait dengan suro. Nah, kita akan menelisik sejarah bagaimana bulan Muharram ini hadir atau ada penamaan bulan Haram, dan ini juga berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Ya. Terkait dengan bulan Muharram, ini sudah ada semenjak Rasulullah SAW belum diutus, bulan-bulan yang ada itu sudah orang Arab itu sudah tahu Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, dan seterusnya sampai Idul Hijjah. Itu semua orang masyarakat di Jazirah Arab, orang-orang Arab itu sudah tahu, sudah masyhur. Ya. Sudah masyhur terkait dengan bulan-bulan yang semacam ini. Nah, namun ada sedikit permasalahan, ya. Karena di zaman dahulu itu tidak ada teknologi, tidak ada yang namanya yang canggih, tidak. Jadi penetapan hari dan seterusnya itu lebih ke manual. Jadi biasanya orang tokoh-tokoh yang tahu terkait dengan penanggalan, bahkan ketika Rasulullah SAW diutus sampai meninggal pun masih dengan manual. Jadi menetapkan tanggal dan seterusnya itu masih delok bulan. Jadi bulannya itu purnama, ya tanggal 15, ini bulan sabit yang di ufuk itu yang sekian derajat itu tanggal 1. Karena zaman dulu itu ya padang pasir itu lebih enak, orang itu ke ru'yah lihat tanggal 1 itu paham. Nah, itu sampai berlangsung Rasulullah SAW meninggal, itu ya masih manual dalam menentukan hari ataupun dengan menentukan bulan. Ya. Namun setelah itu, ketika kaum muslimin menyebar di seluruh penjuru, ya, di Afrika, di Eropa, bahkan sejarah mencatat separuh di bumi ini itu dikuasai oleh kaum muslimin pada waktu itu. Ya. Dan yang kebetulan memasuki di peristiwa yang besar ini, banyaknya kaum muslimin yang sudah ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berkuasa itu sudah ekspansi ke Afrika, ke Eropa, Asia Tengah, kemudian sampai
ke India dan seterusnya banyak sekali. Bahkan ke Cina, sebagian Cina itu kaum muslimin banyak. Nah, ketika sudah banyaknya kaum muslimin ini, banyaknya daerah, ternyata setiap daerah itu beda-beda cara penanggalannya. Yang kebetulan pada waktu itu ada seorang gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau kebetulan menjadi gubernur Basrah. Gubernur Basrah itu ya meliputi Syam, Yordan, Palestina, Lebanon, kemudian Suriah dan sekitarnya. Itu Basrah, daerah Basrah. Nah, Abu Musa al-Ash'ari ini jadi gubernur. Ketika jadi gubernur ini banyak surat datang. Surat datang bejibun. Ketika mau ngecek ini bingung, kok nggak ada tanggalnya. Dicek satu kok nggak ada tanggalnya. Sampai bingung, sangat bingungnya, kadang memutuskan perkara itu sampai salah. Yang seharusnya pada hari ini ternyata ini kasus-kasus yang sudah sekian tahun baru dibuka, telat, nggak up to date. Maka Abu Musa al-Ash'ari ini akhirnya menyampaikan kepada Khalifah Umar bin Khattab dengan mengirim surat, innahu ya'tina minka kitaban laisa laha tarihun. Wahai Umar, ini banyak datang surat-surat dari Anda, dari Khalifah, ya, suratnya dari pemimpin, dari presiden. Surat datang itu sampai nggak ada tanggalnya, cuma surat perintah, surat itu nggak ada tanggalnya. Ya. Maka Abu Musa ini mengeluhkan kepada Umar bahwasanya banyak surat yang datang tanpa tanggal. Ya. Kemudian kata Abu Musa, ya, dalam surat itu disebutkan gara-gara tidak ada tanggal ini kami kesusahan memutuskan sesuatu, harus berbuat apa dengan surat-surat ini karena nggak ada tanggal. Cuma surat perintah ini kon eksekusi kapan buat semer. Nah, ada yang bulan Sya'ban, dikirim bulan Sya'ban, kata Abu Musa, dikira Sya'ban hari ini, bulan tahun ini, ternyata Sya'bannya udah kelewat, kasusnya sudah expire. Maka melihat fenomena ini akhirnya Khalifah Umar bin Khattab memanggil pejabat-pejabat untuk diajak musyawarah terkait dengan kita harus bikin penanggalan baru, harus bikin kalender baru. Sebenarnya kalender ini sudah ada di zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi, terkait Muharram, Safar dan seterusnya sudah ada. Cuman nggak ada ketentuannya, nggak ada cara menghitungnya, nggak ada istilahnya disetarakan ke seluruh kaum muslimin. Sehingga di setiap daerah itu ya di zaman Nabi itu bahkan ada puasanya juga berbeda. Ya. Puasanya juga ada yang berbeda. Penentuan satu Ramadan atau satu Syawal sehingga berbeda pada waktu itu. Nah, akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk diajak musyawarah. Maka ada usulan ini dikumpulkan. Ya. Salah satunya adalah usulan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ali bin Abi Thalib usul bagaimana kita menetapkan tahun ini diawali peristiwanya hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Mulainya Hijriyah, ya, 1 Hijriyah, ya, 1 Hijriyah. Kalau sekarang berapa? 1778 gitu sekarang ya.
1448. 1448. Wah kakean. 1448. Nah, kita memulai penanggalan 1 Hijriyahnya itu dimulai peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka Umar bin Khattab ini akhirnya menerima usulan dari Ali bin Abi Thalib. Ya, dengan alasan bahwasanya kata Ali bin Abi Thalib, kenapa kita memulai dari hijrahnya Nabi ini? Karena dari sinilah terpisahnya antara hak dengan batil. Jadi peristiwa besar. Jadi Rasulullah SAW sengaja hijrah dengan meninggalkan semua hartanya, dari sampai tanah, rumah itu ditinggalkan semuanya. Para sahabat yang kaya-kaya juga sama. Jadi ketika meninggalkan Mekah ke Madinah itu dalam kondisi untuk memisahkan diri dari kebatilan menuju ke sesuatu, yaitu Al-Haq. Masya Allah, Masjid Al-Haq. Mudah-mudahan masjid ini menjadi apa istilahnya, pintu rumah kita untuk hijrah menuju kebenaran. Dan Masya Allah, akhirnya Umar bin Khattab akhirnya menetapkan bahwasanya hijrah atau hijriyah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Namun di sini akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Sudah ditetapkan, siap diketok palu. Dimulainya 1 hijrah itu, 1 hijriyah itu adalah mulainya Rasulullah SAW hijrah. Namun sebagian sahabat berdebat, karena Rasulullah SAW itu sampai ketika hijrah sampainya ke Madinah itu bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Jadi debat. Sudah diketok palu 1 hijriyahnya itu dimulai hijrahnya Nabi, tapi pada kenyataannya Nabi hijrah itu sampai di Madinah di bulan Rabiul Awal. Akhirnya debat. Ya biasa ya, debat. Debatnya orang berilmu itu pasti punya argumen. Tidak setiap debat itu jelek, tidak. Bahkan Nabi, para sahabat juga musyawarah, namanya musyawarah. Ada perdebatan yang dia adu argumen. Kalau jenengan mau musyawarah itu adu argumen yang paling kuat yang mana ya kita pakai. Nah, sama sahabat seperti itu. Jadi sesuatu yang sifatnya tidak qat'i, itu tidak terikat dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang sifatnya untuk kemaslahatan atau masalah dunia itu dipersilakan untuk musyawarah. Termasuk penentuan hijriyah itu juga kemaslahatan umat. Nabi tidak memerintahkan harus penetapan tahun tanggal harus, kan nggak ada. Karena Nabi meninggal pun nggak ada hijriyah, itu nggak ada, yang itu nggak ada. Nah ini ijtihad ulama, ijtihad para sahabat untuk kemaslahatan umat, yang dimana mereka harus bermusyawarah, adu argumen yang terkuat yang bagaimana, maka itu menjadi ketentuan hukum. Ya. Namun akhirnya di antara perdebatan itu akhirnya para sahabat terutama Umar bin Khattab menetapkan sudah hijriyah dimulai hijrahnya Nabi SAW tahunnya. Kemudian sebagian sahabat mengatakan masuk Muharram ketika Rasulullah SAW sudah mempersiapkan diri untuk hijrah. Jadi para sahabat dan Nabi sebelum sampai ke Madinah itu persiapannya di bulan Muharram sudah siap-siap. Maka akhirnya para sahabat sepakat 1 hijriah dan 1 Muharram dimulai pada waktu ini.
Dan ini sudah menjadi ketetapan para ulama yang disepakati, sehingga kita kaum muslimin mau nggak mau juga ini adalah bagian sunnah atau asarnya para sahabat, yang dimana sahabat ini Rasulullah SAW meridhoi mereka untuk memutuskan sesuatu yang menjadi hukum. Jadi ijtihad sahabat itu menjadi ketetapan hukum karena Rasulullah SAW sudah meridhoi mereka. Sehingga beberapa ketetapan hukum dalam agama ini yang bisa jadi Rasulullah SAW tidak mengamalkannya, tidak ada perintah, tetapi para sahabat bersepakat terhadap yang semacam ini. Jumhur ulama menyebutkan ini sudah menjadi ketetapan hukum. Contohnya adalah misalkan yang sering kita dapat misalkan masalah tarawih. Masalah tarawih itu ya, itu perdebatan. Nabi sendiri tidak pernah sholat 23 rakaat dan seterusnya, 11, bahkan tidak ada ketentuan. Tapi di zaman Utsman bin Affan, ya, di zaman Umar, akhirnya menetapkan bagaimana kaifiyah untuk sholat tarawih, misalkan dari jumlahnya dan seterusnya. Ada yang 11, maka ini menjadi produk ijtihad atau produk hukum dalam Islam. Termasuk juga misalkan adzan ada 2 kali. Ada 2 kali adzan sholat Jumat 2 kali. Ini adalah produk hukum ijtihad dari zamannya Utsman bin Affan. Di zaman Nabi tidak ada adzan 2 kali, tidak ada. Namun ketika di zaman Utsman bin Affan itu kaum muslimin banyak banget dan nggak ada speaker, bayangkan. Muadzin kalau naik ke atas sampai ngotot sampai sekian kilo juga nggak kedengeran. Ya, nggak kedengeran. Kemudian Utsman bin Affan memutuskan bahwasanya adzan 2 kali, tapi adzannya teng pasar. Jadi diutuslah muadzin itu ke pasar adzan 2 kali, menunjukkan bahwasanya sholat Jumat mau ditunaikan. Ya, kalau pengen sesuai sunnah ya adzan 2 kali, yang pertama itu ke pasar seharusnya gitu. Seharusnya ya, kalau kita sesuai sunnah seperti ini. Adzan 2 kali itu adalah ijtihad para sahabat di zaman Utsman bin Affan. Adzan 2 kali karena kaum muslim banyak banget. Adzan di satu tempat di masjid itu nggak kedengeran di masjid. Oh, jangankan ya, nggak pakai speaker. Yang pakai speaker aja yang kadang-kadang yang sholat Jumat, yang tonggo masjid aja nggak datang. Zaman sekarang ya. Tapi zaman dulu tuh orang bersemangat meskipun nggak pakai speaker, nggak pakai apa. Jadi Utsman itu mengutus banyak muadzin ke pasar-pasar untuk adzan yang pertama kali. Nah, setelah kumpul semuanya baru adzan sekali. Ini produk ijtihad. Ya. Kalau ilatnya sudah istilahnya bukan ilat namanya. Kalau misalkan sebab-sebab ini sudah bisa ditunaikan dengan satu adzan, orang bisa menjangkau, sudah berarti satu adzan itu yang paling afdol. Kalau misalkan karena alasan kenapa harus 2, alasan Utsman ada karena banyaknya kaum muslimin, nggak ada speaker, nggak ini pakai ijtihad. Tetapi ketika satu adzan itu sudah mencukupi, maka lebih afdalnya adalah satu adzan ketika sholat Jumat. Ya, meskipun ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah, tetapi ini adalah bagian dari hukum Islam. Jadi ketika ada yang sholat adzan 2 kali, ya tidak masalah. Mereka juga menggunakan dalil yang ada, dan ulama sepakat, sahabat tidak juga mengingkari. Maka kita juga tidak perlu mengingkari yang adanya dua kali. Tapi kalau satu saja itu sudah mencukupi bisa memanggil kaum muslimin, berarti yang paling afdal adalah 1 kali. Yang paling afdal. Ya.
Tetapi tidak boleh menyepelekan, tidak boleh istilahnya meremehkan yang adzan 2 kali. Itu yang boleh-boleh saja. Entah 1 atau 2. Ini adalah produk atau ijtihad dari para sahabat yang berkaitan dengan masalah, termasuk dalam penanggalan hijriyah. Ya, jadi kalau mau cari dalil hadisnya Rasulullah menetapkan hijriyah, nggak ada. Tapi Rasulullah SAW ketika membicarakan terkait Muharram, Syawal, terkait dengan fadilah bulan itu ada. Cuman menentukan 1 hijriyahnya kapan itu tidak ada nas dari Rasulullah SAW. Baik. Kemudian kenapa Muharram dinamakan bulan Muharram? Bulan pertama dinamakan Muharram. Para ulama menyebutkan dan setiap bulan penamaan bulan itu punya sejarah masing-masing. Termasuk di bulan Muharram juga punya sejarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yaumi khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi 12 bulan itu sudah hukum atau yang sudah Allah tentukan, ya, terkait dengan bulan-bulan yang ada. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 bulan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban." 1 tahun ada 12 bulan. 4 bulan di antaranya adalah bulan haram. 3 di antaranya berurutan, yaitu Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab yang diapit dengan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Lantas mengapa disebut dengan Muharram? Pendapat pertama itu adalah diambil dari kata haram, yaitu larangan. Haram, larangan. Ya, Muharram diambil dari kata haram atau larangan. Jadi biasanya orang Jawa itu ketika menyerap sebuah bahasa itu akhirnya kadang dimaknai dengan sesuatu yang luar biasa. Jadi Muharram, larangan. Jadi ada sebagian orang ya di bulan Muharram dilarang untuk berbuat maksiat, ada yang dilarang untuk menikah dan seterusnya, ya, larangan besar. Ada orang yang semacam ini. Dan pendapat kedua, kenapa dinamakan Muharram ini, karena salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan. Salah satunya adalah untuk berperang. Jadi dilarang untuk berperang. Namun pendapat yang paling kuat adalah Muharram ini diambil dari kata haram, ya, diharamkan. Maknanya adalah diharamkan sesuatu, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling masyhur adalah dilarangnya untuk berperang. Jadi di bulan haram itu masyarakat Arab itu dilarang untuk berperang, karena di zaman dulu itu orang itu kalau mau perang itu hitung-hitungan waktu. Jadi ada 4
waktu yang tidak boleh dilanggar, salah satunya adalah Muharram. Ya. Kalau zaman sekarang itu kalau perang wis nggak peduli waktu, nggak peduli anak-anak, nggak peduli ini bom-boman. Kalau zaman dulu itu kalau perang itu hitung-hitungan waktu. Ini larangan, meskipun orang kafir, dia menghargai waktu-waktu yang dilarang. Jadi misal kalau ini nggak boleh untuk perang ya nggak boleh, meskipun itu lagi gergetan. Tapi kalau zaman sekarang di era modern ini kalau perang itu nggak peduli ini bulan haram atau apa, orang seneng langsung dirudal. Nah, ini Pak. Akhirnya BBM muda, BBM muda, efeknya teng MBG. Baik. Kemudian di bulan haram ini, di bulan Muharram ini ada fadilah atau keutamaan yang tentu saja mungkin terjadi polemik di bulan ini ya. Ternyata antara pemerintah dengan NU berbeda tanggal. NU tanggal 17 ya, 17 hari Rabu. Kalau kalender nasional atau pemerintah Muhammadiyah juga tanggal 16. Jadi 10 Muharram ini malah bingung. Ini di Indonesia ya gara-gara tanggal aja sampai ribut. Ya. Baik. Terkait dengan Muharram, ya. Terkait dengan Muharram ada fadilah-fadilah yang sangat luar biasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, falamma qadima al-Madinah samahu wa amara bisyamihi." Orang-orang Quraisy sebelum Nabi hijrah ya. Orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura di masa jahiliyah. Dan Rasulullah SAW pun melakukannya pada masa jahiliyah. Tatkala beliau sampai di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qara'al yahuda tasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi itu puasa pada hari Asyura. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ternyata puasa Asyura. Faqal, maka Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, "Ma hadza?" Apa yang kalian lakukan ini? Kata Rasulullah SAW. Qalu, orang-orang Yahudi ini mengatakan, "Hadza yaumu salih, hadza yaumu najallahu bani Israil min aduwihim fasamahu Musa syukran." Orang-orang Yahudi ini kemudian mengatakan, ini adalah hari yang paling baik. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai wujud syukur. Maka Rasulullah SAW langsung mengatakan, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum, nahnu nasumuhu ta'dhiman lahu." Maka Nabi itu langsung menyela, seharusnya aku yang lebih berhak terhadap Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Maka kami akan berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengakuan kami terhadap hari itu. Nah, ini ada peristiwa yang luar biasa, masih berkaitan dengan Al-Bayyinah. Ini hadis ini masih berkaitan dengan Al-Bayyinah yang kita bahas di awal-awal. Jadi Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, ya, ternyata mendapati kabilah yang besar orang-orang Yahudi, ada 3 suku Yahudi besar di sana. Dan Nabi itu tidak frontal harus mendakwahkan Islam, tidak. Nabi datang tiba-tiba langsung dakwahkan tauhid, ini harus ini mbak masa, enggak. Tapi Nabi itu melakukan pendekatan yang
sehumanis mungkin. Nah, salah satunya adalah ketika beliau ya istilahnya serawung gitu ya, karena ini wong Jawa serawung. Jadi Nabi datang sama penduduk Madinah itu serawung. Karena ini heterogen banget, ada Yahudi, ada Nasoro, ada orang yang penyembah berhala, musyrikin. Tapi beliau tidak frontal untuk dakwah. Tapi pendekatannya itu nyerawung ke masyarakat. Nah, salah satunya ke orang Yahudi datang. Beliau datang terus tanya, ya saya basa-basi tanya, itu ternyata orang-orang Yahudi ini masih ternyata dalam kondisi puasa. Ditanya, ternyata kan ini ngapain kalian? Sedang puasa. Puasa apa kata orang Yahudi? Ya, kata Rasulullah SAW, ya orang Yahudi ini mengatakan ini puasa sebagai bentuk syukur kami, ya, sebagaimana yang dilakukan Musa ketika diselamatkan dari kejaran Firaun. Dan Nabi, bayangkan, dan Nabi mengatakan istilahnya untuk memuji atau apa istilahnya, mengunggahke ati. Jawane napa nggih? Mengunggahke ati orang-orang yang berseberangan. Wah, seharusnya aku ini yang berhak. Aku ini yang berhak atas Musa daripada kalian. Istilahnya seharusnya aku luweh menghormati Musa daripada kalian. Seharusnya aku yang lebih mengagungkan Musa daripada kalian. Maka Nabi setelah itu ya memaklumatkan atau menganjurkan kaum muslimin untuk juga puasa Asyura bareng-bareng sama Yahudi. Fungsinya apa? Untuk menarik orang Yahudi. Oh, ternyata kita ini bersaudara. Ternyata ajaran kita ada yang sama. Ajarannya Musa dengan ajarannya Muhammad itu sama ternyata. Ini adalah bentuk fikih dakwah Nabi. Ya. Sama kalau jenengan mau mendakwai tetangga, misalkan ada chemistry yang hampir mirip. Ya, misalkan seneng bal-balan misalkan, atau seneng badminton. Yang satu ini ahlul masjid seneng badminton, yang satu enggak ahlul masjid. Pengen ngajak orang ke masjid ya, sing diomongke pertama napa? Badminton. Karena chemistry-nya di sana. Oh, badminton ya. Wah, badminton wae kuat, namplek mosok nang masjid ora kuat. Ya, fitness wae kuat mosok ngangkat idep wae salat subuh ora kuat. Nah, istilahnya kita membangun chemistry yang semacam ini. Sama Nabi juga sama. Datang hijrah baru belum lama di Madinah, tapi serawung kepada orang-orang yang berseberangan. Salah satunya dengan cara seperti ini, metode dakwah. Tidak frontal harus ini. Meskipun nanti ujung-ujungnya orang Yahudi ini tetap memusuhi, maka Nabi mengusirnya. Tapi proses atau tahap berdakwah Nabi itu luar biasa lembut pendekatan. Bahkan di waktu yang berdekatan, orang-orang Yahudi itu senang rambutnya agak panjang. Orang-orang Yahudi itu senang rambutnya agak panjang. Maka Nabi juga ya, dalam beberapa hadis disebutkan Nabi itu pernah memanjangkan rambutnya sepundak segini. Ya ben podo karo orang-orang Yahudi. Bukan tasabuh. Istilahnya membangun chemistry. Kan ini sesuatu di luar syariat, sesuatu istilahnya kebiasaan atau adat yang tidak melanggar syariat. Jadi Nabi itu pengen membangun chemistry dengan orang-orang Yahudi, ya beliau sempat menggondrongkan rambutnya, nggak gondrong-gondrong banget ya, memanjangkan rambutnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan di Syama'il Muhammadiyah, di kitab terkait dengan visinya Rasulullah SAW. Ketika Nabi memanjangkan rambutnya, tambah ganteng. Ya, ketika Nabi memanjangkan rambutnya itu tambah ganteng, tambah wibawa, nyenengke, masya Allah. Ya, Nabi ya di ya, Syama'il Muhammadiyah disebutkan yang semacam. Tambah cakep, orang-orang Yahudi tambah terkesima. Tapi ini adalah metode dakwah Rasulullah SAW. Jadi dakwah itu tidak punya tahapan dalam pendekatan ke orang, itu butuh pendekatan. Enggak langsung frontal, das buatan.
ada pembukaan dulu. Sama Musa ketika mendatangi Fir'aun itu juga pembukaan dulu, nggak ada sejujurnya enggak. Datang dulu lemah lembut karena Fir'aun itu kan posisi ayah angkat. Antara anak dan bapak kan harus lemah lembut, nggak mungkin gitu langsung frontal enggak. Jadi ada istilahnya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Ya, termasuk di puasa Asyura ini Rasulullah SAW juga pengen membangun chemistry dengan orang Yahudi yang diharapkan orang-orang Yahudi sebagian besar masuk ke agama Islam. Baik, terkait dengan dua hadis ini, terkait dengan hadis ini bahwasanya kebiasaan Rasulullah SAW itu sebelum beliau diutus menjadi nabi, bahkan menjadi nabi, beliau mengamalkan puasa Asyura ini. Sehingga para ulama menyebutkan ini adalah bagian sunnah, bukan adat, tapi sunnah. Dan puasa Asyura ini sudah disepakati baik orang musyrikin, Yahudi, mereka juga berpuasa. Dan kita juga berpuasa. Ini bukan artinya kita tasawuf, bukan. Karena pada hakikatnya ajaran tauhid itu sebenarnya sama. Ajarannya Ibrahim, Musa, Muhammad itu sejatinya ajaran sama. Tidak 100% salah, tidak. Ada ajaran-ajaran itu yang hampir mirip-mirip. Ya. Di orang-orang Yahudi ataupun Nasara. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan sebagaimana dalam riwayat Abu Musa, Asyura ini diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan mereka menjadikannya hari raya. Jadi Asyura ini orang-orang Yahudi itu berhari raya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar puasa pada hari Asyura. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya terkait dengan puasa Asyura. Para sahabat itu kan akhirnya penasaran. Kok puasa Asyura? Kok podo orang Yahudi dan seterusnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, yukafirus sanata madiyah. Ya. Puasa itu, ya, aku berharap kata Rasulullah SAW, puasa Asyura ini mampu menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang sudah lewat. Ya. Ini adalah fadilah puasa Asyura tanggal 10. Ya. Jadi tanggal 10 kita dianjurkan untuk puasa Asyura. Ini masih ada kesempatan, ya. Ini tanggal berapa berarti? Tanggal 6. Kalau mau pendapat pemerintah apa NU atau Muhammadiyah? Malah bingung. Kalau yang Rabu, kalau yang Muhammadiyah sama pemerintah hari tanggal 10-nya hari Kamis. Kalau NU nggak terbalik, Jumat. Baik. Mungkin ada yang bingung, ini enaknya tanggal 10 hari apa ya? Nanti kalau Kamis takutnya Jumat, kalau Jumat takutnya Kamis. Nah, ya semacam ini para ulama menyebutkan, terutama di Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ahmad, untuk menghindari yang semacam ini maka disunnahkan untuk puasa 3 hari, ya, tanggal 9, 10, 11 Muharram. Biar salah satu meleset itu bisa ada backupnya. Ya. Misalkan ternyata ketika ru'yah itu hari Kamis, ternyata sebagian yang lain ternyata hari Jumat. Nah, maka dianjurkan untuk puasa 3 hari, 9, 10, 11, yang diharapkan dari 3 hari ini kita tepat tanggal 10 Muharram atau Asyura, yang dimana fadilahnya adalah dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang sudah lewat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya. Dan kita akhiri doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.